Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peri Setiawan dari R1 Manajemen dengan NIM 221691. Saya akan mengulas materi dari bab 1 sampai bab 6. Dan bab pertama yaitu tentang pengertian ekonomi dan ruang lingkupnya. Secara umum, pengertian ekonomi bisa dibilang bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, dan atau distribusi. Dan ruang lingkup ilmu ekonomi terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan agregat berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan. Apabila yang dibicarakan masalah produsen, maka yang dianalisis produsen secara keseluruhan. Demikian halnya jika konsumen, maka yang dianalisis adalah seluruh konsumen dalam mengalokasikan pendapatnya untuk membeli barang atau jasa yang dihasilkan oleh perekonomian. Demikian juga dengan variabel permintaan, penawaran perusahaan, harga, dan sebagainya. Intinya, ekonomi makro menganalisis penentuan tingkat kegiatan ekonomi yang diukur dari pendapatan. Sehingga ekonomi makro sering dinamakan sebagai teori pendapatan. Dan yang kedua yaitu ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari bagian-bagian kecil, aspek individual, dan keseluruhan kegiatan perekonomian. Analisis dalam teori ekonomi mikro antara lain meliputi perilaku pembeli, konsumen, dan produsen secara individual dalam pasar. Sikap dan perilaku konsumen tercermin dalam menggunakan pendapat yang diperolehnya, sedangkan sikap dan perilaku produsen tercermin dalam menawarkan barangnya. Jadi inti dalam ekonomi mikro adalah masalah penentuan harga, sehingga ekonomi mikro sering dinamakan dengan teori harga. Dan yang kedua yaitu perkembangan teori ekonomi. Pengertiannya, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat menghasilkan barang dan jasa dan bagaimana mereka mengkonsumsinya. Teori ekonomi telah mempengaruhi keuangan global pada banyak momen penting sepanjang sejarah dan merupakan faktor integral dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, asumsi yang memandu studi ilmu ekonomi telah berubah secara dramatis sepanjang sejarah. Berikut sekilas sejarah pemikiran ekonomi. Perkembangan ekonomi di era digital, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi besar untuk perkembangan ekonomi digital. Google dan Temasek 2018 dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa salah satu hal yang mendukung perkembangan internet ekonomi di Indonesia adalah banyaknya jumlah pengguna internet di Indonesia. Beberapa fakta lain yang mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia antara lain sebagai berikut. McKinsey & Company 2018. Indonesia diperkirakan memiliki pasar perdagangan online sebesar 5 miliar untuk perdagangan online formal dan lebih dari 3 miliar untuk
perdagangan online informal. Indonesia diperkirakan memiliki 30 juta pembeli online pada tahun 2017 dengan total populasi sekitar 260 juta. Manfaat teori ekonomi. Teori ekonomi memiliki berbagai manfaat penting dalam pemahaman dan pengolahan aktivitas ekonomi. Beberapa manfaat utama dari teori ekonomi, yang pertama yaitu memahami prinsip-prinsip dasar. Teori ekonomi membantu kita memahami prinsip-prinsip dasar yang mengatur aktivitas ekonomi, termasuk hukum permintaan dan penawaran, keuntungan komparatif, utilitas marginal dan lain sebagainya. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, kita dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai konsumen, produsen, atau pengambil kebijakan. Dan yang kedua, memprediksi dan menjelaskan perilaku ekonomi. Teori ekonomi membantu kita memprediksi dan menjelaskan perilaku ekonomi individu, perusahaan, atau negara dengan memahami konsep-konsep seperti insentif, elastisitas, atau modal manusia. Kita dapat memahami mengapa orang-orang dan organisasi melakukan keputusan ekonomi tertentu. Sampai saat ini, orang menggunakan ilmu ekonomi sebagai studi alokasi sumber yang langka diantar sebagai alternatif tujuan penggunaan. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahannya itu kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan. Dan yang selanjutnya yaitu bab 3, pengertian elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Pengertian elastisitas permintaan adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Dalam hal ini pada dasarnya ada 3 variabel pertama yang mempengaruhi, maka dikenal 3 elastisitas permintaan, yaitu elastisitas harga, permintaan, elastisitas silang, dan elastisitas permintaan barang dan jasa konsumsi berubah ketika harganya berubah. Elastisitas permintaan ditunjukkan dalam bentuk persentase perubahan atas kualitas yang diminta sebagai akibat dari 1% perubahan harga. Elastisitas harga penawaran mengukur seberapa banyak penawaran barang dan jasa berubah ketika harganya berubah. Elastisitas harga ditunjukkan dalam bentuk persentase perubahan atas kuantitas yang ditawarkan sebagai akibat dari 1% perubahan harga. Setiap perubahan harga akan mengubah kuantitas yang diminta, akan tetapi sampai di mana setiap perubahan harga akan menimbulkan perubahan tersebut. Perbedaan di antara satu barang dengan barang yang lain ada yang menimbulkan perubahan kuantitas yang besar, tetapi ada pula yang perubahan kuantitasnya sangat kecil. Elastisitas permintaan dan penawaran merupakan ukuran yang menunjukkan sampai di mana kuantitas yang diminta atau ditawarkan akan mengalami perubahan sebagai
akibat dari suatu perubahan harga. Dan yang keempat yaitu teori perilaku konsumen. Pengertiannya, perilaku konsumen yaitu proses yang dilalui oleh seorang atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Perilaku konsumen akan diperlihatkan dalam beberapa tahap, yaitu tahap sebelum pembelian dan setelahnya pembelian. Pada tahap sebelum pembelian, konsumen akan melakukan pencarian informasi yang terkait produk dan jasa. Manfaat perilaku konsumen yaitu yang pertama, membujuk konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan. Dan yang kedua, memahami konsumen dalam berperilaku, bertindak, dan berpikir agar pemasar atau produsen mampu memasarkan produknya dengan baik. Dan yang ketiga yaitu memahami mengapa dan bagaimana konsumen mengambil keputusan, sehingga pemasar atau produsen dapat merancang strategi pemasaran dengan baik. Dan yang selanjutnya yaitu yang kelima. Yaitu teori biaya dan penerimaan. Biaya adalah jumlah uang atau sumber daya yang dikeluarkan atau dikorbankan untuk mendapatkan atau menghasilkan suatu barang atau jasa. Ini mencakup semua pengeluaran yang terkait dengan proses produksi, distribusi, dan penyediaan barang atau layanan tertentu. Biaya bisa terdiri dari berbagai elemen, termasuk bahan baku, tenaga kerja, overhead, biaya administrasi, biaya operasional, dan banyak lagi tergantung pada konteksnya. Teori biaya dan penerimaan adalah konsep-konsep dasar dalam ekonomi yang digunakan untuk memahami bagaimana perusahaan membuat keputusan produksi dan menentukan tingkat output yang optimal. Penerapan teori biaya dan penerimaan membantu perusahaan dalam membantu keputusan berbasis data yang lebih baik, menghindari kerugian, dan memaksimalkan laba. Ini juga menjadi alat penting dalam perencanaan strategis, evaluasi proyek, dan pengelolaan keuangan perusahaan. Tentang teori biaya dan penerimaan memberikan alat analisis yang kuat bagi perusahaan untuk mengambil keputusan yang informasional dan efisien dalam hal produksi, harga, dan strategi pemasaran mereka. Dan yang selanjutnya yaitu bab 6, bab terakhir. Yang terakhir yaitu teori produksi dan kegiatan perusahaan. Yang pertama, bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Perusahaan adalah institusi atau lembaga yang menggunakan atau memanfaatkan dan mengorganisasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan sesuatu barang atau dari jasa-jasa. Dan yang kedua, perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi. Dalam teori ekonomi, pemisahan terpenting dalam menganalisis kegiatan perusahaan adalah mereka dan melakukan kegiatan memproduksi sampai kepada tingkat di mana keuntungan mereka mencapai jumlah yang maksimum. Keuntungan atau kerugian adalah perbedaan hasil penjualan dan biaya produksi. Keuntungan diperoleh apabila hasil penjualan melebihi dari biaya produksi dan sebaliknya. Organisasi perusahaan dapat dibedakan menjadi tiga bentuk secara umum, yaitu perusahaan perseorangan, perusahaan perkongsian atau yang biasa disebut firma, dan perseroan terbatas atau yang biasa disebut PT.
di mana masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan yang mendasar. Dalam teori ekonomi, berbagai jenis perusahaan dipandang sebagai unit-unit badan usaha yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu keuntungan yang maksimum dengan menggunakan faktor produksi dengan cara yang seefisien mungkin sehingga usaha memaksimumkan keuntungan dapat dicapai dengan cara yang dari sudut ekonomi dipandang sebagai kata yang paling efisien. Sekian ulasan dari saya, Peristiawan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.